Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di tutorial ke-18 tentang teknik billboarding atau membuat objek selalu menghadap ke kamera. Apa itu billboard? Pernahkah kalian melihat bar kesehatan di atas kepala karakter game yang selalu menghadap ke kalian? Tak peduli dari arah mana kalian melihatnya, itulah yang disebut billboard. Tujuan coding ini adalah untuk membuat sebuah bidang dua dimensi atau quad di ruang tiga dimensi yang secara otomatis memutar dirinya agar selalu sejajar dengan bidang pandang kamera. Logika utama yaitu meniru rotasi kamera. Ini bagian paling pintar dari kode ini. Tujuannya agar objek selalu menghadap kamera, kita harus tahu kemana arah kanan dan atas kamera saat ini. Trik matematika, karena geometrik bersifat ortogonal, kita tidak perlu melakukan inversi matriks yang berat. Kita cukup mengambil nilai baris atau kolom tertentu atau transpose untuk mendapatkan vektor arah kamera di ruang dunia. Studi kasus membuat health bar. Di dalam kode ini, kita tidak hanya membuat kotak biasa, tapi mensimulasikan health bar life level. Fake life level menggunakan fungsi scene current time untuk membuat bar kesehatan yang bergerak naik turun secara otomatis. Alpha blending, kita mengaktifkan gel blend agar bagian tekstur yang transparan pada billboard seperti pinggiran bar terlihat tembus pandang dengan benar. Billboard vs Object 3D Cube. Coding ini sengaja menggambar sebuah cube kecil di tengah sebagai referensi. Saat kamera berputar mengelilingi cube akan terlihat dari berbagai sisi, depan, samping, belakang. Namun billboard atau heart bar di atasnya akan selalu terlihat datar dan sempurna terhadap kameranya. Oke. Kesimpulannya adalah billboard adalah teknik wajib jika ingin membuat sistem partikel api, asap, atau percikan api. UI dalam dunia game, bar nama pemain atau indikator kerusakan. Optimasi, mengganti model 3D yang jauh dengan gambar dua dimensi agar game berjalan lebih ringan. Sekian video tutorial dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata, karena saya masih dalam proses belajar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya di tutorial ke-18. Masih tutorial 18. Nah, di tutorial kali ini kamu akan masuk ke materi yang sangat seru dan visual, yaitu particle system. Teknik ini adalah kunci untuk membuat efek seperti api, asap, ledakan, atau hujan dalam game. Tujuan utama dari coding ini adalah menunjukkan cara mengelola ratusan ribu objek kecil secara efisien menggunakan teknik yang disebut instancing. Nah, solusinya adalah gunakan instancing. Solusinya ialah gunakan instancing atau GL Draw Arrays Instanced. Tujuannya adalah mengirim satu data bentuk atau quad kecil ke GPU sekali saja. Lalu menyuruh GPU menggandakan sebanyak 100.000 kali di posisi yang berbeda-beda. Untuk struktur data partikel CPU atau CPU side, bahwa setiap partikel punya identitas sendiri yang disimpan dalam struct particle. Life, berapa lama partikel hidup? Di sini diatur 5 detik jika habis partikel mati, dan posisinya bisa dipakai partikel baru. Fisik punya posisi pose, kecepatan speed, dan berat
untuk simulasi gravitasi, shorting. Partikel harus diurutkan dari yang paling jauh ke yang paling dekat dengan kamera agar efek transparansi atau alpha blending terlihat benar. Di bagian loop simulasi di mana partikel bergerak, bahwa setiap frame kita mengupdate posisi mereka di CPU sebelum mengirim data raksasa ini ke GPU melalui GL Buffer Subdata. Selanjutnya ada teknik instancing dan vertex attribute divisor. Ini adalah bagian paling teknis dan penting untuk dijelaskan. Atribut 0 vertex bentuk kotak 4 vertex. Kita beri nilai GL vertex atribut divisor 0,0 yang artinya gunakan 4 titik yang sama untuk setiap particle. Atribut 1 position dan 2 colors. Kita beri nilai 1,1 yang artinya pindah ke data posisi berikutnya setiap kali menggambar satu partikel baru. Terus selanjutnya ada optimasi buffer opening. Ini disebut buffer opening. Kita memberitahu OpenGL buang data lama, beri saya memori baru. Ini mencegah CPU menunggu GPU selesai membaca data lama, sehingga performa jauh lebih kencang. Kesimpulannya adalah sistem partikel ini menggabungkan 3 teknik yang sudah dipelajari sebelumnya. Billboarding, agar setiap partikel selalu menghadap ke kamera. Alpha blending, agar partikel terlihat halus dan transparan. Instancing, agar bisa menggambar 100.000 partikel sekaligus tanpa merusak FPS. Oke guys, langsung aja kita rendering ya. Nah, ini dia guys. Ini dia hasilnya. Oke, terima kasih sudah menonton video tutorial saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, karena saya masih dalam proses belajar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.